Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina sayyidal anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad. Alladzi da'a ila daris salam. Wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan kajian kita tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif al-ustadul kamil wa syekh al-fadil al-ustad Umar Abdul Jabbar rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Halatul Arab qabla al-Islam. Keadaan orang Arab sebelum datangnya Islam. Kana al-Arab qabla al-Islam musyrikin ya'budun al-asnam wa yuqaddisunaha. Orang Arab sebelum datangnya Islam, sebelum Nabi Muhammad berdakwah, mereka musyrik. Musyrik itu politisme. Politisme itu mengakui banyak Tuhan. Ya, jadi ada Tuhan Lata, Tuhan Uzza, banyak Tuhannya. Ya'budun al-asnam, mereka menyembah berhala, menyembah patung. Wa yuqaddisunaha, dan menganggap patung itu suci. Wa kanu yaqtuluna auladakum khaufan minal ju' wal faqri. Mereka juga membunuh anak-anak mereka karena takut lapar dan fakir. Jadi kalau punya anak itu dibunuh. Karena mereka itu dulu belum ada KB ya. Jadi anaknya itu banyak. Kalau punya anak 7 yaitu disisain 1. Yang 6 dibunuh. Karena apa? Takutlah lapar. Takut jadi orang miskin kalau banyak anak katanya. Nah itu dihapus oleh Islam. Setelah Rasulullah diutus, semakin banyak anak semakin banyak rizki. Dan rizki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah rizki itu tanggungan Allah. Itu ajaran Islam. Wa yudfinuna banatihim wa hunna hayatun khasyatul 'adi wal 'aib. Dan mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka karena mereka itu takut malu dan takut celah. Jadi orang Arab kebiasaannya kalau punya anak perempuan itu dibunuh, dikubur hidup-hidup. Ya, dikubur hidup-hidup. Ada itu kisah yang masyhur. Ada seorang sahabat Nabi, kalau selesai sholat, salam pertama, selesai salam itu ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi, ketawa. Tersenyum sendiri. Setelah salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, menangis. Sehingga ada temannya yang di sampingnya tanya, panjenengan kenapa kalau sholat? Sering ya saya perhatikan. Kalau menoleh ke kanan, selesai salam pertama, panjenengan senyum-senyum sendiri. Kalau menoleh ke kiri, selesai salam kedua, panjenengan nangis. Iya, saya nostalgia. Ingat ketika dulu belum masuk Islam. Sebelum Nabi Muhammad diutus, saya itu kayak orang-orang pada umumnya. Mempunyai banyak Tuhan.
Dan Tuhan waktu itu dibuat sendiri-sendiri. Bahannya juga beda-beda. Yang tukang kue itu Tuhannya dari terigu. Ya. Jadi dari terigu, kemudian dicetak sebagai patung, kemudian dimasak. Setelah masak ya kayak cecen apa mau coba yang betul? Cecen kasa semanis kasa dari tepung-tepung, cecen manisan lagi, cecen manisan. Itu jadi Tuhan disembah. Yang tukang mebel ya mungkin kayak Pak Rahmat ini Tuhannya dari kayu. Yang tukang itu Tuhannya dari semen belawu. Ya macam-macam. Karena suatu ketika kami membuat Tuhan dari terigu. Setelah itu dimasak, setelah dibentuk Tuhan, dimasak, dibawa ke tempat penyembahan. Kami sembah, kami berdoa, minta kepada Tuhan kami. Akhirnya kami lapar. Ya, kami lapar, akhirnya diputuskan, yaudah kita lupa nggak bawa bontot, nggak bawa makanan. Tuhan kita saja kita makan. Ya. Jadi Tuhannya dimakan. Ya lucu ketika masa Arab itu lucu. Terus kok nangis? Kalau nangis ini saya juga ingat dulu. Saya itu beberapa kali punya anak perempuan, saya bunuh. Saya kubur hidup-hidup. Pernah suatu ketika istri saya kong kali kong dengan dukun bayi, dengan dukunnya. Jadi istri saya itu bilang ke dukunnya, Bu dukun, kalau anak saya perempuan lagi, jangan bilang ke suami saya, kalau anak saya perempuan. Oke siap nyonya. Biar panjenengan punya ahli waris, punya yang melanjutkan kehidupan panjenengan. Akhirnya setelah lahir, suaminya tanya, gimana istri saya sudah lahir? Sudah juragan melahirkan. Perempuan apa laki-laki? Ya syukurlah sekarang laki-laki. Lah itu baru anak saya. Wa idza busyira ahadukum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika orang Arab dikasih anak perempuan, wa idza busyira ahadum bil unsa. Dikasih anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda. Mukanya ini wajahnya hitam, marah, wa huwa kadhim. Menahan marah, menahan malu. Jadi berkecamuk di otaknya ini. Kalau punya anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ya, di dalam Al-Quran. Ayumsikuhu, apakah anaknya ini dibiarkan hidup ala hunin tapi merasa hina. Ya. Jadi kalau punya anak perempuan itu hina katanya. Malu-maluin aja. Am yadussuhu fit turab, atau akan dikubur hidup-hidup di bawah tanah. Ya. Jadi bingung. Maka setelah dikasih kabar orang ini, kalau anaknya laki-laki gembira. Padahal yang lahir adalah perempuan. Ya akhirnya mulai kecil gak dikasih tahu ke suaminya. Mulai anak-anak itu mainannya dibelikan mainan laki-laki, ya. Sepak bola, ya. Kalau perempuan main bekel, mainan perempuan tidak boleh, masak-masakan tidak boleh. Kemudian pakaiannya juga pakaian laki-laki, ya. Pakaian laki-laki. Nah, suatu ketika sudah umpama sekarang ya usia kelas 1 MI, umur 6 tahun, oleh ayahnya diajak, "Cung, ikut saya nanti berburu." Ya. Akhirnya oleh ibunya ini takut ketemu jenis kelaminnya. Celananya ini umpama sekarang ya, resletingnya itu dijahit. Ya. Nah setelah sampai di padang pasir tempat berburu di hutan ya, itu anaknya pingin buang air kecil. Ya pingin buang air kecil. Udah, kamu kencing di sana gak apa-apa, gak ada orang di sini. Gak bisa ya. Gak bisa gimana? Ini celana saya gak bisa dibuka. Masa sih dilihat? Ternyata resletingnya dijahit. Waduh, gimana sih buahnya anak-anak ini? Resleting kok dijahit? Ya.
Akhirnya oleh ayahnya ini dibuka dengan pedang. Nah, jahitannya dilepas. Setelah terbuka, ya ternyata bukan. Loh, kamu perempuan. Emangnya kenapa ya? Ya kamu harus mati. Nah, kakak-kakak kamu yang perempuan semuanya mati. Ayah kubur hidup-hidup. Jangan ya, saya kan sudah besar. Tidak ada perbedaan nak. Pokoknya ayah nggak suka anak perempuan. Betapa menangisnya anaknya ini. Tetap dikubur hidup. Saya nangis kalau ingat itu ya, kata sahabat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah kejamnya jahiliyahnya orang Arab sebelum Nabi Muhammad diutus. Padahal ibu mereka perempuan. Padahal istrinya juga perempuan. Tapi kenapa? Kalau punya anak perempuan merasa malu. Dan yang paling kejam lagi, mereka itu menuduh Allah punya anak perempuan. Ya. Malaikat itu diyakini sebagai anak perempuannya Allah. Nah, jadi mereka tidak fair. Kalau Allah dikatakan punya anak perempuan lagi, tapi kalau mereka punya anak perempuan tidak mau. Maka kalau malaikat itu kita keyakinan kepada malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Kalau ada orang meyakini malaikat itu laki-laki, orang ini dosa besar. Tapi kalau meyakini malaikat itu perempuan, maka kafir. Karena apa? Orang kafir Arab meyakini malaikat sebagai anak perempuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di tahun kelahiran Nabi Muhammad, semua orang yang hamil itu oleh Allah ditakdirkan laki-laki semuanya ya. Kemarin sudah saya sampaikan ini ya. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat bihamliha bi gulam min barakati wa sa'adati hadzal imam ya. Katanya Habib Ali Al-Habsyi dalam Simtud Durar. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am. Semua perempuan Arab yang lahir pada tahun tersebut di tahun gajah ya, illa atat bihamliha bi gulam. Semuanya mengandung hamil anak laki-laki. Min barakati wa sa'adati hadzal imam, karena dapat barokah dan keberuntungan daripada pemimpin ini. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada tahun kelahiran Kanjeng Nabi tidak ada pembunuhan anak perempuan. Karena apa? Yang hamil semuanya laki-laki. Itu termasuk idhas mukjizatnya Nabi Muhammad. Wa kanu mutanafirin. Dan orang Arab itu saling berselisih, ya, selalu bertengkar orang-orang Arab. Mutasyajirin dan saling bermusuhan. Jadi antara satu suku dengan suku lain itu tawuran terus. Umpama sekarang carok terus ya. Tawuran terus. Yuharibu ba'dukum ba'da li'auhal asbab. Mereka itu berperang antara suku satu dengan yang lain hanya karena masalah remeh ya. Hanya karena masalah yang remeh, masalah yang ringan. Itu sebelum datangnya agama Islam. Setelah Rasulullah diutus, fa'allafa baina qulubikum. Akhirnya damai ya, saling kasih mengasihi, bahwa tidak boleh adanya pertengkaran. Jangankan satu bangsa, dengan bangsa lain pun tidak boleh bertengkar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi ini pasangan-pasangan muda yang menikah ya. Kadang-kadang masalah kecil saja dibuat pertengkaran. Istrinya masak karena keasinan sedikit ya, itu sudah menjadi pertengkaran. Pertama suaminya bilang, keasinan, memang kamu nggak pernah bersyukur, hanya bertengkar ya. Jangan sampai seperti itu. Islam itu tidak mengajarkan pertengkaran. Islam itu mengajarkan perdamaian. Tidak apa-apa beda sedikit, asalkan rukun ya. Karena apa? Dengan adanya perbedaan akan tercipta keindahan. Coba pelangi itu ya. Kalau tidak berwarna-warni tidak indah. Misalnya warnanya hitam semua ada indah. Jadi perbedaan itu bukan untuk pertengkaran, tapi untuk menjadi sebuah kesatuan
yang menciptakan suatu keindahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca, mengkaji Rasulullah, tentang Rasulullah, kita kelak mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. نبينا الأمين نقي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.